warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Hani diberi kesempatan untuk ada di hadapan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahmanifa atau teman-teman bisa panggil saya Hani. Saat ini saya aktif di kegiatan ekonomi Islam, kemudian juga sharing sama teman-teman tentang pengalaman-pengalaman. Saya juga aktif di kegiatan self-improvement khususnya untuk teman-teman perempuan. Jadi ini merupakan kesempatan yang Masya Allah ketika saya bisa share sama teman-teman, meskipun pengalaman saya juga nggak gitu banyak gitu. Tapi harapannya ada pembelajaran baik yang bisa diambil di sini. Menurut saya pendidikan itu sangat amat penting, terlebih khususnya untuk perempuan. Salah besar ketika ada seorang yang bilang bahwa perempuan itu hanya berakhir di kasur, dapur, sumur. Itu benar-benar salah. Kenapa? Karena begini, kita adalah pemegang peradaban. Peradaban itu tergantung pada bagaimana perempuannya itu. Ketika seorang perempuan memiliki pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, ini akan sangat membantu ketika ia memiliki anak, kemudian ia memberikan pendidikan ke anak-anaknya. Ini bukan hanya pada satu perempuan, tapi bayangkan kalau ini diberlakukan untuk banyak perempuan. Kita adalah madrasatul ula. Meskipun kita juga tidak menafikan adanya kehadiran laki-laki, di sini kita bisa bersinergi. Tapi bukan berarti laki-laki diberi kesempatan untuk pendidikan setinggi-tingginya, perempuan tidak. Nggak kayak gitu. Jadi di sini butuh keseimbangan di mana kita saling membersamai. Itulah kenapa Hani encourage banget teman-teman semua untuk ayo sama-sama kita semangat untuk meraih pendidikan yang tinggi, untuk terus belajar, baik dari kehidupan, baik dari pengalaman-pengalaman, baik dari buku-buku yang kita baca. Ada banyak sumber di mana hal-hal tersebut bisa memberikan pendidikan pada kita, gitu teman-teman. Jadi pendidikan itu sangat amat krusial. Dan lagi, sepanjang hidup kita itu harus tetap belajar untuk meningkatkan diri kita dan untuk memberikan kebermanfaatan pada sekitar. Berapa pengalaman Hani saat ke luar negeri? Jadi mostly semuanya tentang pendidikan. Jadi relatif banget sama pertanyaan yang pertama tadi. Mostly kegiatan Hani ketika ke luar negeri adalah untuk ikut conference. Terakhir itu waktu 2019 lalu ke Jerman dan ke beberapa negara Eropa lainnya seperti Belanda, Belgia, Hungaria, Slovakia. Kenapa kayak gitu? Karena kalau menurut Hani ketika kita diberi kesempatan untuk mengunjungi bagian bumi lainnya, di sana ketika kita melihat peluang bahwa kita bisa juga nih ke negara-negara lainnya yang ada di sekitaran sana, kenapa tidak? Dan saat itu Hani manfaatkan bukan cuma hadir di konferensi aja, enggak. Tapi karena Hani juga aktif di komunitas Changemakers namanya, yang dimana itu adalah untuk empowering muslimah muda Indonesia. Akhirnya Hani di sana memutuskan untuk berkunjung ke beberapa negara lain untuk mengunjungi masjid-masjid di sana, dan di sana melihat secara langsung ternyata kondisi Islam, kondisi muslim di sana tuh seperti itu gitu kan. Banyak stereotip yang terpatahkan gitu, bahwa di luar itu katanya banyak Islamofobia dan lain-lain. Ya memang itu ada gitu, tapi lagi-lagi nggak selalu seperti itu gitu. Jadi ternyata apa yang kita persepsikan ketika kita hadir di tempat itu, itulah yang sebenarnya terjadi gitu. Di sana itu malah toleransi begitu tinggi kalau sepengalaman Hani ya. Meskipun memang ada beberapa aturan-aturan yang to be honest rasanya sedih. Misalnya ketika di Belgia memang ada aturan pelarangan cadar. Jadi di sana itu ya sangat sedih lah ketika kita di Indonesia kita diberi banyak kebebasan untuk kita mau menggunakan cadar, tapi kalau di luar negeri rasanya sedih gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama doakan saudara-saudari kita yang memang ada di sana. Dan pengalaman lainnya ketika ke luar negeri, selain kegiatan conference, Hani juga hadir di acara volunteering. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi ketika ada peluang untuk kita mengikuti kegiatan volunteering, sebenarnya nggak cuma di luar negeri, tapi di Indonesia juga nih, misalnya ada kegiatannya, ikutan aja. Kenapa?
Karena dengan itu, yang pertama, pastinya kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk sekitar. Kemudian yang kedua, akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Karena ketika kita memberi manfaat untuk sekitar, otomatis kita ini dipercaya loh gitu. Dan secara tidak langsung, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Kemudian yang ketiga, ini akan memperluas relasi kita. Ketika Hani diizinkan waktu itu berangkat ke Malaysia untuk ikut kegiatan Pemuda Mendunia, jujur teman-teman, di situ Hani ngerasa benar-benar kayak butiran pasir yang kecil gitu. Karena di sana ada 28 atau 29 anak muda Indonesia yang Masya Allah banget gitu. Ada baik dari prestasi mereka, kapabilitas mereka, leadership mereka, Masya Allah gitu. Dan persahabatan itu terjalin hingga saat ini. Banyak dari mereka yang saat ini sudah berhasil, sudah sukses, dan kita masih berhubungan baik gitu. Jadi memang ikut kegiatan volunteering dan kegiatan-kegiatan kepemudaan itu sangat penting. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya sekarang informasi sudah tersebar begitu luas. Kita dengan mudahnya googling informasi, kemudian kita mendapatkan banyak sekali informasi khususnya dari Instagram, sosial media lainnya seperti Twitter, Facebook juga, WhatsApp. Nah, dari media-media ini banyak sekali informasi bertebaran tentang kegiatan-kegiatan ke luar negeri, baik itu conference, kegiatan volunteering, kegiatan kepemudaan lainnya itu banyak banget. Dan di sana itu selain memang ada yang self funded, ada juga yang fully funded, partial funded, itu macam-macam deh gitu. Hani saat itu lebih banyak memilih yang fully funded. Kalaupun memilih yang partial funded, itu Hani pasti mengajukan sponsorship dari pihak kampus dan dari perusahaan-perusahaan lainnya yang memang kita bisa ajukan proposal sponsorship atau proposal CSR. Kenapa kayak gitu? Karena gini teman-teman, berangkat ke luar negeri untuk menuntut ilmu itu adalah salah satu kebahagiaan hakiki mahasiswa yang harus kita manfaatkan. Karena kegiatan-kegiatan mereka rata-rata itu mensyaratkan pesertanya merupakan mahasiswa dari universitas. Jadi kan kayak yang saat ini nih, Hani udah lulus dan belum melanjutkan S2, tapi minta doanya sama teman-teman supaya diberi kesempatan untuk bisa lanjutkan S2. Nah, saat ini ya nggak bisa ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan ke luar negeri karena memang apa? Statusnya bukan lagi mahasiswa. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik semua yang memang saat ini sedang kuliah atau akan kuliah, yuk semangat, tingkatkan diri kalian, lihat peluang-peluang yang ada di sekitar, apply, coba. Kalaupun memang nanti kalian menemukan kegagalan, nggak apa-apa. Karena memang kita semua pasti punya jatah gagal dan kita bisa menghadapi itu semua insya Allah. Dari sana ada banyak pembelajaran yang begitu berarti. Dan selama kita mau mencoba lagi, mau mengevaluasi diri, mau terus melakukan yang terbaik untuk setiap prosesnya, Hani yakin kalian pasti bisa. Mungkin itu aja jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Semoga bisa memberi kebermanfaatan untuk teman-teman semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.